Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religi, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Dan tentunya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Senang sekali saya Cip Gita bisa hadir kembali dalam program Buka Puasa. Bincang urusan keagamaan dengan pesan unik dan santai. Ngomong-ngomong nih, di bulan puasa ini identiknya dengan rasa menahan. Menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan tentu juga menahan tentang kebiasaan atau kelakuan kita, perilaku kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, nggak cuma itu, nambah juga nih keadaan untuk kegiatan kita untuk bermedia sosial. Biasanya kita selalu lihat tuh, untuk di media sosial itu selalu ada kebiasaan atau perilaku kita yang mention atau posting dengan kebiasaan kurang baik. Nah, itu juga bisa menjadikan kita untuk pengurangan atau menggugurkan pahala puasa kita ya. Wah, kok bisa sih? Untuk itu pada episode kali ini kita akan ngebahas tentang Ramadan kan media sosial. Dan tentunya kita nggak sendirian pada hari ini, karena kita ditemani oleh seorang perempuan cantik. Beliau juga seorang ASN, penggiat media sosial dan konten kreator. Siapakah dia? Oke, beliau bernama Dewi Indah Ayu. Hai Teh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cenah mah Teteh orang Sunda ya? Jadi sejujurnya saya orang Jawa berjiwa Sunda. Jadi bisa dikatakan Jawa murtad Jawa gitu. murtad, Masya Allah. Jadi dipanggilnya Teteh aja. Teteh aja. Oke nih Teh Ayu. Nah, saya nyobain nih kepoin medsosnya Teteh. Wah, udah banyak banget nih postingannya. Oke, Teteh itu udah bareng kontennya tuh sama teman-teman, ya, sama keluarga, suami. Itu lucu-lucu juga tuh, dan ada juga yang memberikan pesan gitu untuk kita terhadap teman-teman juga untuk tetap motivasi dan positif ya Teh ya. Oke Teh, tapi aku pengen tahu dong Teh, cerita tentang Teteh ini ngebangun media sosial ini seperti apa sih Teh? Apakah Teteh ini ingin memberikan pesan kepada orang-orang aja, atau misalkan Teteh ingin menjadi seorang selebgram agar di endorse gitu ya. Nah, jadi kita pengen tahu nih Teteh ini ingin membangun media sosial Teteh seperti apa sih? Oke, itu good question ya. Jadi sebenarnya buat aku pribadi, media sosial itu adalah suatu wadah, tempat untuk mengekspresikan sesuatu ya. Apalagi kan kalau misalnya dibatasi oleh memori handphone misalnya, atau memori laptop misalnya. Jadi setiap momen itu ketika di-share di media sosial itu bisa jadi bank data kita, bank memori kita. Sebenarnya awalnya seperti itu. Tapi kalau selanjutnya ternyata konten atau media sosial tersebut menjadi satu inspirasi untuk orang lain, atau konten itu justru menggerakkan orang lain untuk berbuat lebih baik, itu ceritanya lain lagi gitu. Jadi kayak personal branding ya Teh ya? Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Jadi mungkin sahabat religi pengen tahu nih Teh, gimana sih caranya membangun sosmed kita yang baik? Atau personal branding yang baik ya Teh ya? Oke, sebenarnya personal branding itu kan cara kita tanda kutip ya jual diri. Jualan gitu kan. Kita ingin dipandang seperti apa sih sama masyarakat gitu. Masyarakat di sini tentu netizen ya, teman-teman kita sendiri gitu. Atau follower kita, let's say seperti itu. Nah, apa yang ingin dipandang gitu, apa yang ingin dilihat oleh orang mengenai kita, tentu kan hal yang ingin kita tunjukkan yang baik-baik dong, ya dong. Atau misalnya pesan itu justru berimpact untuk orang itu menjadi lebih baik misalnya, atau sekedar hiburan, hal-hal receh gitu yang ingin kayaknya bikin konten ini jadi part of healing maybe gitu. Misalnya aku bikin konten ini ternyata efeknya bikin aku seneng gitu misalnya. Walaupun itu hiburan buat aku, meskipun belum tentu itu jadi hiburan untuk orang lain, tapi ketika posting itu ada rasa senang, ada dopamin atau hormon dopamin yang lepas di situ. Nah, itu sebenarnya medsos bisa jadi sisi positifnya seperti itu. Oke, berarti kalau gitu Teh, kayak kita bikin konten aja, itu ngaruh nggak sih dengan perilaku kita Teh? Gitu, dengan pemilihan konten ya Teh ya? Oke, pemilihan konten ya, itu pasti ya. Jadi kalau seandainya kita follow atau misalnya lebih sering lihat konten-konten kekerasan, atau misalnya konten-konten yang sifatnya men-trigger sesuatu gitu, itu kan pasti juga nggak nyaman buat kita kan, bikin kita tuh jadi kayaknya dunia ini tidak aman ya, dunia ini tidak baik-baik aja ya gitu. Tapi kalau seandainya kita memfollow atau melihat konten yang misalnya tentang kedamaian, kemudian pola hidup sehat, atau tips, trik dan lain sebagainya, kita ngerasa oh ya ampun, ini ternyata media sosial bisa juga jadi sebagai media yang
memberikan manfaat untuk hidup kita. Jadi seperti itu sih. Dan itu sangat berpengaruh tentu pada perilaku ya. Kalau misalnya kita interest kita tuh tentang kesehatan misalnya, kita follow ya akun dokter misalnya, kemudian akun yang membahas program tentang diet gitu ya. etapisan, garis bawah, underline, italic. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itulah, kayak program kesehatan, kemudian misalnya tips meringankan pekerjaan, kayak let's say kan sekarang banyak tuh yang tips-tips menyalin Word dengan mudah, kayak gitu-gitu ya. Anak-anak mahasiswa lah, itu juga berpengaruh, maksudnya bisa manfaat buat kita juga gitu kan. Kemudian misalnya tentang kajian agama gitu, itu juga bermanfaat sih kalau menurut aku pribadi ya. Instead of misalnya akun-akun julid gitu, akun-akun yang lambe-lambe gitu. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya mungkin di satu sisi perlu untuk tahu hal-hal yang viral, tapi kalau dunia kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif seperti itu gitu, itu nggak bagus juga buat mental kita sih sebenarnya gitu. Jadi kalau gitu berarti di sosmed itu tergantung kitanya Teh ya. Betul. Kita bisa melihat ada hal negatif dan positifnya. Ya. Nah, kalau buat Teh Ayu nih, Teh Ayu tuh lebih fokus untuk bikin konten seperti apa sih? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Aku sukanya sebetulnya konten yang pertama menghibur, yang kedua bermanfaat. Jadi misalnya gini, lagi renov rumah nih gitu, terus aku bikin every single details gitu tentang renov rumah tersebut, aku coba untuk capture, kemudian aku share. Mana tahu gitu kan ada orang yang mencari informasi tersebut kayak gitu. Atau misalnya tentang kayak misalnya menu buka puasa yang sehat, kayak gitu-gitulah, hal seperti itu sih. Dan tadi tuh yang Teh Gita bilang nih, kayak misalnya ingin menunjukkan pertemanan seperti apa sih yang aku milikin misalnya, atau misalnya lingkungan sosial apa sih yang aku punya gitu, terutama misalnya keluarga atau suami. Nah, sebetulnya itu juga menjadi bagian dari hal yang ingin aku share, bahwa segala kebaikan itu dapat menjadikan kebahagiaan untuk kita. Seperti itu sih sebenarnya simpelnya. Bagus banget ya teman-teman ya. Nah Teh, kalau kita hubungkan dengan Ramadan nih, konten apa sih Teh menurut Teh ya yang sebaiknya bagus kita posting gitu di sosial media? Konten Ramadan ya. Ini aku baru dapat tipsnya, baru dapat bocorannya. Jadi kalau konten Ramadan itu sebaiknya kita menghindari dua hal, yaitu no hoax, no bullying, pokoknya jaga nih jempol, karena kan sekarang lebih tajam jempol daripada mulut. Aku kan ketemu Gita nggak mungkin dong, kamu ini kayaknya ngendutan, misal gitu ya, atau misalnya aku bilang, kayaknya kamu ada masalah deh sama suamimu gitu misal, atau apa, kan nggak mungkin. Tapi ketika itu larinya ke tangan, ke sesuatu yang tidak aku ungkapkan secara verbal, itu bisa banget gitu terjadi. Sayang nggak sih puasa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita, puasa kita jadi tidak bernilai sebab hal-hal yang menyakiti tersebut. Kemudian juga selain bullying gitu ya, selain hoax juga, kita sebaiknya tuh memberikan konten yang baik gitu, share mengenai amalan misalnya, amalan yang artinya kebaikan sekecil apapun kalau dilakukan dengan hati itu akan sampai juga ke hati. Itu yang aku selalu selalu ingat seperti itu. Jadi bukan berarti kita riak dalam media sosial, bukan seperti itu, tapi barangkali apa yang kita lakukan itu menggerakkan orang lain juga untuk melakukan kebaikan, seperti itu sih. Nah Teh, tadi Teteh bahas ria ya, kita nih pengen tahu nih Teh, kita nih misalkan Idul Adha ya Teh ya, Idul Adha kita beli sapi. Beli sapi itu kan kita ria nggak sih Teh kalau kita posting nih orang ini beli sapi dengan kiloannya 1 ton, dan terus kita posting, kira-kira itu ria nggak sih Teh? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi tergantung dua hal ya. Pertama, tergantung orang yang posting, dia niatnya apa. Misalnya niat dia ingin memotivasi orang lain, bahwa dengan keringat dia yang sudah dia spend uang sekian dan dia nabung dalam kurun waktu sekian gitu, dia bisa beli sapi misalnya gitu. Kemudian itu menjadi satu hal yang mungkin reward buat dia gitu. Saya bangga nih bisa seperti ini, maka saya share satu hal yang menyenangkan untuk saya. Tapi dalam niat tidak ria gitu, cuma ingin nunjukin kesenangan, berbagi kesenangan seperti itu.
poin yang kedua adalah tergantung yang ngelihat. Yang lihat kadang sombong amat Nah, deh, gitu. ya, Kalau Teh, ya. bisa jadi yang ngelihat, kalau seandainya pikirannya dia positif nih, dia pasti kan melihat, wah dia, kita bisa tahu nih teman kita kondisinya susah misalnya, tapi dia bisa kurban kambing atau kurban sapi yang tadi aja kita bilang gitu. Itu kan bisa memotivasi ya, dia aja yang lagi kesusahan, bisa loh usaha seperti itu, saya juga mau gitu kan. Betul, betul. Tapi kalau hatinya sudah jelek, apapun yang diposting orang, dia pasti gitu kan. Ini pasti dia ria nih gitu Iya. kan, mau pamer gitu kan. Jadi Iya. tergantung balik lagi ke hati, ke perilaku dan psikologi seseorang itu sih kalau menurut aku pribadi. Oke, Masya Allah ya. Dan itu tadi lihat teman-teman, jadi suka nggak suka kalau yang emang negative thinking tentu pasti akan anggapannya jelek. Tapi teman-teman, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita akan selalu berpositif thinking ya. Iya. Nah Teh Ayu, media sosial itu tuh kayaknya nggak cuma Instagram aja kan, ada Facebook juga sama Twitter. Nah, kira-kira menurut Teh Ayu memungkinkan nggak sih untuk adanya gibah dengan penyimpangan dalam chat room WhatsApp? Ada banget. Oh ada, contohnya gimana Teh? Awalnya saya coba-coba buka topik, ketagihan gitu ya. Iya. Jadi biasanya gini, kalau yang udah circle-nya deket banget nih, cuman ngomong guys gitu, udah pasti nih, apa nih, siap jempol, siap tangan, siap telinga, itu pasti ada aja kayak gitu. Oke. Tapi balik lagi, ada yang bercanda nih, bilangnya kita tuh gak gibah, tapi kita tuh lagi review kualitatif perilaku seseorang gitu. Sama dengan gibah Sama juga aja ya. bahasanya gibah gitu kan. Ada aja yang kayak gitu. Nah ini menurut aku ini tidak bisa ditampik ya, itu ada aja pasti kan. Tapi kalau seandainya hal tersebut terjadi, Ya. entah sebagai pelaku atau sebagai penonton gitu, ini sebaiknya memang harus lebih ke mawas diri lah, introspeksi diri gitu. Kira-kira ini penting apa enggak sih dibahas gitu. Kemudian impact-nya buat kita apa sih gitu. Kalau cuma sekedar melempar isu, let's say seperti itu, kemudian isunya rame di grup dibahas, kitanya cabut gitu misalnya, itu nggak bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya melempar satu isu, kemudian ikut membahas dan meluruskan misalnya seperti itu, atau misalnya mencari solusi dari hal tersebut, ya bisa dikatakan gibahnya bermanfaat lah. Walaupun sebaiknya dihindarin hal seperti itu gitu. Kadang kan kalau yang circle-nya udah deket banget gitu ya, rasanya tuh butuh temen ngobrol yang mungkin hal tersebut tidak bisa kita ceritakan ke teman kantor yang terdekat atau ke keluarga atau ke siapa gitu. Itu kayak cuman sekedar tanda kutip buang sampah gitu loh. Buang sampah. Aduh, kayaknya pingin apa ya, nyeletuk aja gitu, pingin ngomong gini deh, pengen bahas ini deh. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya simpelnya seperti itu gitu. Tapi memang di bulan Ramadan ini kalau bisa itu dikurangin gitu, karena memang satu kan pahala kita udah jelas dipotong. Kemudian yang kedua, tidak membawakan manfaat juga ya buat kita gitu. Jadi tahan dirilah buat hal seperti itu. Ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Oh iya, sama aku juga ya Teh Iya ya. kan, kalau kita kan cewek seringnya curhat gitu kan, betul. lebih butuh ngobrol gitu loh, lebih butuh menuangkan perasaan gitu loh sama seseorang gitu. Jadi mungkin seperti itu sih kalau yang aku lihat ya dari fenomena grup WhatsApp jadi media gibah gitu. Iya, media gibah ya. Nah, tadi Teh Ayu tuh sempat ngomongin orang bisa nyeletuk apa aja gitu ya. Berarti itu bisa jadi hoax ya Teh? Betul. Nah, oke, kalau gitu berarti itu bisa jadi habits baru buat teman-teman kita saat ini ya Teh ya? Bisa jadi. Nah kalau gitu berarti apa yang kita lakukan susah-susah gampang ya untuk dihilangkan. Nah, gimana nih buat Teh Ayu untuk mengatasinya? Orang-orang yang suka hoax di situ ya. Hoax gitu ya. Kan dulu kan ada sempet tuh ada istilah yang rame ya, no pics hoax gitu kan. Jadi harus ada gambaran atas baru Pak. Sebenarnya kalau aku pribadi mengamati gitu, hoax ini tuh ramenya banget itu pas zaman pandemi ya. Pandemi COVID. Jadi kita kan nggak bisa ketemu langsung, kemudian dibatasi oleh interaksi yang memang ya tadi aku bilang langsung ya. Jadi akhirnya mau nggak mau kita berinteraksi di ruang sosial melalui media sosial ini gitu kan. Nah itu ketika pandemi ini hoax yang beredar tuh banyak banget. Udah mulai katanya apalah entah virus ini katanya konspirasi lah apalah segala hal gitu. Sebagai ASN kita nggak boleh gampang kemakan hoax. Apalagi misalnya gini, kita sebagai pelaku yang menyebarkan hoax tersebut itu big no-no banget untuk seorang ASN, itu kalau bisa jangan dilakukan. Artinya apa? Ketika hoax tersebut sampai ke tempat kita atau ke ruang kita gitu,
kita harus meng-cross check dulu, ini sebenarnya betul nggak sih pesannya seperti itu, informasinya seperti itu, benar apa enggak. Kemudian kita di Indonesia ini sudah ada juga website dari Kominfo gitu ya, turn back hoax gitu, kita bisa masukin apa namanya keyword gitu di situ tentang hoax yang beredar gitu, apakah itu benar atau tidak. Nah itu bisa jadi sebagai salah satu penangkal kita dan sebagai benteng kita untuk menyebarkan informasi tersebut gitu. Jujur ya, hoax itu justru banyaknya adalah di ruang chat keluarga. Kalau aku itu banyak banget, tapi penyebarnya bukan anak muda, justru orang tua gitu yang ya udah angkatan kolonial lah gitu, yang mereka mungkin tidak mengenal istilah menyaring dulu informasi sebelum di saring sebelum sharing gitu. Jadi apa yang dia baca langsung di share aja tuh kayak gitu. Nah kita lah yang muda yang harus punya benteng tersebut, membantu mengedukasi saudara kita atau orang tua kita mengenai hoax tersebut. Jadi memang apa yang aku lakukan pribadi gitu, jadi misalnya ada uwa atau siapalah gitu ya di keluarga yang nge-share seperti ini gitu, itu dengan bahasa yang kita harus sopan juga gitu, kita sampaikan bahwa berita ini tidak benar, ini adalah webnya dan lain sebagainya. Jadi kita di sini juga sebagai agen yang memutus hoax tersebut, dan jangan sampai kita bahkan jadi pelaku yang menyebarkan hoax tersebut. Itu big no banget. Big no banget ya. Ya wajar ya, karena kalau orang tua tuh kadang nggak tahu informasi lebih jauh. Jangan kesana, kita belum divaksin. Padahal ya gitu nggak apa-apa gitu. Oke sahabat religi, semoga itu tadi berfaedah ya. Nah tadi tuh kita udah banyak banget ya Teh bahasan. Kayak dimulai dari gibah, ada hoax, terus kita juga udah ngebahas chat group. Untuk konkretnya nih Teh, apa sih yang harus kita lakuin untuk kita pengguna para media sosial di saat bulan Ramadan ini, dan bahkan syukur-syukur untuk 11 bulan ke depan ya Teh. Nah gimana nih menurut Teteh? Kalau menurut aku pribadi ya, menggunakan media sosial itu memang harus ada aturannya, ada batasannya. Jadi kita buat time atau schedule buat diri kita sendiri, satu hari tuh screen time-nya berapa jam sih gitu cukupnya. Ini sebenarnya nasihat buat aku pribadi, karena terus terang aku sempat berada pada posisi di mana sangat edik dengan media sosial. Jadi screen time aku tuh sehari bisa lebih dari 5 jam gitu, tuh luar biasa banget kan. Tangan tuh udah refleks aja gitu, udah refleks klik ke media sosial tersebut gitu. Nah ini memang harus benteng dari diri kita sendiri gitu, bahwa jangan sampai apa yang kita lakukan saat ini, apalagi di bulan Ramadan ya, itu tidak bernilai pahala kan. Maksudnya terlalu lama scrolling media sosial gitu kan, gak kerasa udah 1 jam. Baca Quran misalnya ya, tadarus gitu 15 menit udah capek. Atau mendengarkan tausiah gitu ya, 15 menit udah nggak ada energinya gitu kan. Nah ini juga harus kita sadari dari diri kita pribadi. Jadi memang sebetulnya perbaikan itu datangnya dari diri sendiri. Sebetulnya ada salah satu tips juga, ini untuk kita mengurangi dopamin yang keluar berlebihan ketika kita memainkan medsos gitu. Sebenarnya kan medsos ini, atau misalnya kita hobi nonton drakor gitu ya, seneng kan gitu ya. Nah ini tuh ternyata membuat dopamin kita, hormon kita tuh keluar dengan terlalu cepat. Padahal alaminya, naluriahnya, dopamin ini keluar ketika kita sudah bersusah-susah terlebih dahulu. Kan dopamin keluar kalau kita habis olahraga, capek, keluar hormon bahagia, ya nggak? Atau kita habis melakukan sesuatu pekerjaan yang berat, kemudian selesai kita bahagia nih, rasanya lega, bahagia, itu dopamin keluar. Tapi ternyata saat ini si dopamin itu dengan mudahnya keluar, itu justru membuat kita lebih gampang emosinya berubah gitu kan. Jangan sampai kita udah nahan sabar nih bulan Ramadan ya kan. Bulan Ramadan ini kita lebih sabar, lebih menahan amarah gitu. Kemudian 11 bulan ke depan itu nggak ada bekasnya gitu. Artinya apa? Memang media sosial ini harus dibatasi oleh diri kita sendiri penggunaannya gitu. Instead of memang ada manfaatnya atau ada hal buruknya di situ. Jadi memang kayak semacam dua sisi pisau ya. Seperti itulah. Dua mata pisau ya teman-teman. Ya, betul. Oke. Nah seru banget ya, kita udah bahas semuanya sama Teh Ayu tadi. Nah terakhir Teh, boleh nggak sih, boleh dong para sahabat religi ini diberi wejangan atau quotes yang terbaik dari Teteh? Oke, baik, quotes ya.
Jadikan media sosialmu sebagai ladang amal jariahmu. Masya Allah. Oke, jadi itu semua ya teman-teman, atau itu semuanya sahabat religi. Oke. Nah, terima kasih nih Teh Ayu. Aku senang banget pada hari ini kita udah celoteh banyak banget ya. Dan aku juga senang banget hari ini kita sudah dapat manfaat banget dari cerita-cerita dari Teh Ayu tadi. Nah, Teh Ayu tadi tuh kita udah banyak banget nih bahasan dari mulai hoax, gibah, chatroom. Nah, bagaimana nih Teh Ayu, menurut Teh Ayu untuk kita bisa menjadi pengguna yang baik di media sosial, baik dalam bulan Ramadan ini khususnya ataupun di dalam 11 bulan ke depan. Oke, baik. Tadi kan temanya juga Ramadan kan media sosialmu gitu ya. Jadi artinya memang ada hal-hal yang harus kita tahan di sini. Artinya apa? Jangan terlalu pol-polan menggunakan media sosial. Artinya apa? Scrolling tanpa arti gitu ya, tanpa sesuatu yang berguna gitu. Sudah pasti tadi dijelaskan juga tipsnya. Pertama, no bullying, no hoax tadi ya. Kemudian no flexing, kita tahu sekarang lagi ramai banget kan soal flexing itu ya, gimana orang pamer menggunakan media sosial itu sebagai ajang untuk pamer gitu. Padahal itu bukan harta dia juga, ria kan. Kayak pakai mobil Ferrari padahal ya. Nah, itu dia. Itu juga nggak ada manfaatnya kan di situ. Jadi kemudian kita juga perlu untuk pemilihan konten yang bermanfaat. Kita bisa follow atau misalnya membaca informasi yang bermanfaat di media sosial tersebut, dan yang paling utama adalah kita juga membuat konten yang bermanfaat gitu. Jadi selain menghibur juga bermanfaat buat teman-teman. Kenapa kita harus nahan diri? Nah itu karena memang media sosial ini kan sudah begitu masif ya kita gunakan. Jadi bisa jadi screen time satu hari itu lebih dari 5 jam, 6 jam gitu, nggak kerasa kita scrolling gitu. Tapi kok ibadah kita malah males gitu misalnya. Jadi kita daripada ibadah lebih senang main medsos. Nah ini juga harus dijadikan sebagai pengingat pada diri kita sendiri bahwa bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah, mengurangi main medsosnya yang nggak bermanfaat. Artinya apa? 11 bulan ke depan itu harus seperti itu juga. Karena kan memang 30 hari ini sebagai ajang untuk kita berlatih kan gitu, dan kita juga menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu sih. Amin, amin. Wah, seru banget ya teman-teman. Nah Teh, kalau nggak salah tadi Teteh mau ngasih pantun ya? Oh iya dong, harus. Oke, boleh dong bagi-bagi sama sahabat religinya? Boleh. Makan mie pakai cabai rawit. Oh, apa tuh? Cakep. Pedesnya bikin meronta. Cakep. Yuk kita ngabuburit. Apa tuh? Tonton buka puasa bareng Cegita. Luar biasa. Oke Teh, terima kasih banyak ya Teh udah hadir di acara buka puasa. Nah, pokoknya jangan kapok untuk main kesini lagi kalau nanti kita undang lagi. Oke Teh, ya sukses Teh buat Teh Ayu. Makasih juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman Teh. Oke. Terima kasih sahabat religi. Ya, sahabat religi, menggunakan media sosial adalah memang sebuah lifestyle. Tapi bijak juga menggunakan media sosial adalah sebuah keharusan. Terima kasih pada pertemuan hari ini, saya Cegita. Sampai jumpa kembali pada program Buka Puasa. Bincang urusan keagamaan dengan pesan unik dan santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.